Oke guys, kukuruyu. Welcome back to my YouTube channel, guys. Dalam kesempatan kali ini, guys, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memaksimalkan men-setting laptop yang hanya memiliki Intel HD Graphics PGA-nya agar lancar, tidak nge-lag saat main game. Kalian lakukan settingannya seperti ini ya guys. Jadi punya saya ini PGA-nya Intel HD, RAM-nya 8GB, core-nya Core i3. Jadi coba saya jalankan dari PES, semua PES kecuali PES yang 2000 paling terbaru ya, itu saya masih nge-lag. Tapi untuk game-game lain oke lah jos dengan pengaturan ini. Oke, pertama kalian update Reaper PGA Intel HD Graphics ke versi paling terbaru. Nah, di sini kita akan update guys melalui device manager yang ada di Windows kalian. Kalian ketikkan di pencarian device manager seperti ini guys. Oke, top market top guys, seperti ini. Kalian ikuti saja langkah-langkahnya sampai akhir video ini. Settingannya jos Marco jos. Oke, device manajernya kalian buka guys. Lalu guys, kalau muncul seperti ini ya guys ya, kalian guys cari display adapter yang ini, kemudian klik arah yang di bagian kirinya. Lalu di sini ada Intel HD Graphics. Punya saya cuma ada Intel HD Graphics. Kalau kalian lebih dari satu grafik, biasanya di bawahnya ada grafik yang lain. Oke guys, diklik saja Intel HD-nya, kemudian klik kanan, lalu update Reaper. Pastikan kalian terkoneksi internet ya ketika proses update ini, karena kita ingin update ke versi terbaru. Oke, kemudian kalian klik yang search automatically for drivers yang ini, klik kiri. Oke, tunggu beberapa saat. Kalau muncul seperti ini, the best driver for your device all already installed, berarti sudah paling terbaru. Oke, close. Kemudian guys, di bagian monitor yang ini kalian update juga, klik dulu bagian monitornya, bagian arah ini. Kemudian di bawahnya ada integrated monitor ya, atau generic monitor ya untuk yang lainnya. Klik kanan sama, kemudian update, lalu search automatic for drivers. Lakukan yang sama seperti tadi ya. Kemudian kalau muncul seperti ini berarti sudah paling terbaru. Kemudian close, dan device manajernya kita close guys. Oke guys, kita ke langkah yang selanjutnya. Kita setting graphic properties Intel HD kita. Klik kanan, kemudian cari saja pengaturan graphic properties ini ya. Biasanya kalau sudah terinstall Reaper Intel HD-nya, itu filter ini sudah tersedia. Tinggal kalian klik kanan lalu masuk ke Intel HD graphic properties ya. Tunggu beberapa saat. Nah guys, perhatikan kalian di sini menu utama ya. Menu utama ini kalian klik di bagian 3D. Tampilan mungkin beberapa versi itu berbeda-beda ya guys ya. Punya saya seperti ini, klik bagian 3D. Nah, di sini bagian 3D guys, kalian samakan settingannya seperti saya. Ya, seperti saya ini. Oke, application optimal modenya enable ya. General settingnya custom setting. Kemudian di bagian ini ikuti sajalah, samakan seperti saya guys ya. Dan di bagian multi sample anti aliansinya kalian matikan saja guys. Nanti saya akan matikan sebentar, saya tunjukkan yang ini custom setting. Jadi di pengaturan ini guys, kalian samakan seperti saya ya. Oke guys, di sini multi sample anti aliansinya tadi saya sudah bilang kita matikan. Kemudian untuk yang lainnya samakan seperti saya ya guys ya. Oke guys, di bagian ini pilih application setting, dan di sini guys sudah seperti ini. Tinggal kalian, kalau kalian ingin menyimpan pengaturan atau settingan ini guys, kalian langsung saja klik apply ya, kemudian klik yes guys. Oke guys, kemudian kita ke menu utama dari Intel HD Graphic Control Panel ini. Kemudian klik di bagian video yang ini guys. Perhatikan kursor saya ya, perhatikan.
video, kemudian guys, di bagian ini guys, kalian klik di bagian image enhancement ya, yang ini ya, image enhancement ya. Saya bukan orang Inggris nih masanya guys. Kemudian di bagian basic guys, kalian tidak ada perubahan, kalian klik bagian advance yang ini guys. Oke guys, kalau sudah diklik di sini, kalian klik yang driver custom setting yang ini, dan ini pastikan angkanya di 0 ya guys ya, yang ini ya, pastikan di 0 guys. Oke guys, kemudian di bagian ini samakan, ini 5 saja, enable, lalu klik apply ya. Kalian klik apply saja kalau misalkan belum pernah di setting ya, kita klik apply lalu klik yes. Oke guys, kalau sudah seperti ini kalian close Intel HD Graphic Control panelnya yang tadi kita klik properties ya, dengan cara klik kanan. Oke guys, kemudian langkah yang ketiga guys, setting legacy editor ya, agar nanti ketika kita main game itu tidak drop FPS ya, kadang langsung nge-layout. Seperti itulah pokoknya. Kalian ketika di pencarian drag edit seperti ini, lalu kalian klik run as administrator. Nah, kalian kalau sudah diklik di sini, kalian muncul seperti ini, klik yes. Oke guys, ini sangat penting, perhatikan langkah-langkahnya karena ini sangat berpengaruh ya, agar kita bermain game di Intel HD itu lancar, top marko top, jos marko jos. Kemudian kalian klik di bagian folder HK yang ini, current user. Kemudian klik arah yang ini, klik kiri, kemudian cari folder yang bertuliskan sistem yang ini guys, diklik lagi, kemudian klik arah lagi yang ada di kirinya guys, seperti ini. Oke guys, kemudian kalian cari folder game config store yang ini guys, lalu kalian cari di bagian ini ada game DVR enable. Kalian diklik saja, kemudian klik kanan ya, kemudian klik bagian modify yang ini ya guys ya, kita modif. Kemudian di sini ada value data, awalnya 1 atau 2, 3 itu rubah ke 0 saja, rubah ke 0 semuanya ya. Ini bagian ini hexadesimal saja sudah. Kemudian klik OK guys. Oke guys, kukuruyuk. Oke, kemudian guys di bagian HK current user kita sudah setting ya. Kita coba tutup kembali. Kemudian kita langsung ke folder yang lain yang harus kita setting, yaitu HK local machine yang ini. Kemudian klik arah yang ini, yang di pinggirnya, klik saja, klik kiri. Nanti akan muncul beberapa folder, kalian cari folder software yang ini. Kemudian klik lagi arah yang ini, klik kiri, nanti kalian muncul lagi folder-folder di dalamnya, kalian cari folder Microsoft yang ini ya. Kemudian kalian klik arah yang ini guys. Oke. Kemudian di sini di dalam file Microsoft ada beberapa file lagi, cari file atau folder Police Manager guys. Oke, Police Manager dimulai dari huruf P ya, seperti ini. Kemudian klik lagi arah yang ini, buka lagi. Di dalam foldernya ada apa lagi. Kemudian cari folder default yang ini. Kemudian klik lagi arah yang ada di kirinya, seperti ini guys. Oke guys, kemudian kalian cari folder application management ya. Cari saja dimulai dari huruf A yang ini. Application Management, kalian klik, kemudian klik lagi arah panah ini ya, arah ini. Kemudian cari folder Allogam DVR ya, Allogam DVR yang ini, klik saja foldernya, lalu di kanannya itu ada beberapa list ya. Kalian cari yang bertuliskan Palwe yang ini. Oke, kalian klik, kemudian klik kanan ya. Klik kanan lalu modify. Oke, kemudian di sini value datanya sama seperti tadi, kita isikan 0, kemudian ini sudah hexadecimal saja, lalu klik OK guys. Oke guys, kita close saja itu settingan di registry editornya guys, kalian close reg editnya.
Kemudian guys, kita ke tahap selanjutnya guys, yaitu langkah yang yang keempat, matikan startup aplikasi yang tidak penting guys. Jadi ini perlu diwajibkan ya bagi kalian ya, agar tidak memberatkan laptop atau komputer Windows kita guys. Kalian ketikkan Task Manager, cari saja folder Task Manager, bukan folder tapi aplikasi maksud saya ya. Bagaimanapun cara bukanya, yang penting kalian buka saja, jalankan Task Manager guys. Kita perlu mematikan startupnya ya guys ya, karena startup itu biasanya berjalan di layar desktop kita ya, memakan memori banyak seperti itu guys. Apalagi kalau membludak banyak gitu startupnya. Oke guys, di sini klik di bagian startup apps yang ini guys. Kemudian nanti ada beberapa list ini ya. Kalian cari saja aplikasi yang tidak perlu startup, kalian pilih. Saya contohkan seperti ini, ada aplikasi yang ingin saya disablekan agar tidak muncul ketika menyalakan komputer atau di latar belakangnya ya. Oke guys, contohnya Canva seperti ini, statusnya enable. Cara mendisablekannya, perhatikan di sini, klik disable yang ini guys. Nah, kalau statusnya sudah disable berarti sudah disable, startupnya tidak akan berjalan untuk aplikasi ini guys. Oke guys, kemudian guys, kalian close Task Manager ya guys. Kita ke langkah selanjutnya yang kelima, yaitu setting aplikasi game ke mode best performance ya. Kalian klik kanan di sini, lalu klik di bagian display setting yang ini. Jadi kalau kalian punya aplikasi game, kita atur agar game tersebut berjalan secara best performance ya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah masuk ke display setting seperti ini, cari di scroll ke bawah bagian grafik yang ini ya, klik saja, buka. Kemudian guys, kalau misalkan game kalian sudah terbaca ya di sini, berarti tinggal kita setting. Kalau belum, kalian tinggal masukkan saja ya. Ini contohnya saya, gamenya yang ini sudah terbaca otomatis ya. Di bagian grafik ini, di game saya Jos Marco Jos guys. Klik di bagian ini guys, kemudian di sini kalian ada GPU preference yang ini. Kemudian diklik, lalu kalian di sini pilih high performance ya. Yang paling best perform ya, seperti itu, high perform. Di sini di off kan saja guys. Oke, ini kalian bisa praktekkan, entah itu game apa yang kalian akan mainkan, tetapi untuk bagian GPU preference-nya seperti ini ya guys, di high performance. Kita close, kemudian ke tahap selanjutnya guys. Oke guys, yang keenam yaitu rubah power ke mode performance ya. Powernya kita maksimalkan ke mode performance, ke high performance. Kalian masuk ke setting guys, lalu di bagian setting ini guys, tunggu beberapa saat. Oke, klik di bagian ini guys, sistem guys. Oke guys, bagian sistem guys seperti ini, lalu kalian cari dan klik ini power and battery ya, klik saja. Kemudian guys, tunggu beberapa saat sampai terbuka seperti ini guys. Tunggu beberapa saat guys. Oh, masih loading. Nah, di sini ada bagian power mode ya, power mode. Kalian diklik saja ya guys ya. Di sini untuk plug in ya. Jadi kalau terkoneksi dengan charger itu, kalian di bagian ini rubah ke best performance. Dan ketika kalian memakai baterai juga, itu opsional ya, mau best performance atau biasa saving. Tapi saya sarankan best perform kalau kalian ingin menjalankan game ya guys ya. Oke guys, di sini kalian close kalau sudah diatur ke best perform di bagian power. Kemudian kita ke langkah selanjutnya ya guys ya. Oke guys. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian pengaturan lagi guys. Ya, kita akan matikan efek transparan pada tampilan Windows kita, Windows 11 kita ya guys ya.
seperti ini, kemudian klik bagian personalization yang ini, lalu di sini ada color ya, nggak tahu color siapa, kalian klik saja di bagian ini. Kemudian guys, di sini ada transparent effect yang ini. Transparent efeknya kalian off-kan, kalau on off-kan. Ini sangat berpengaruh ya, banyak memakan memori gitu guys. Oke guys, oke guys, oke guys. Kemudian kita close guys, di bagian ini kita close. Lalu kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu tingkatkan perform window dengan mengurangi beban tampilan. Kalian klik di bagian display saya seperti ini di file explorer. Kemudian klik kanan, lalu klik properties yang ini. Ya. Oke guys, kemudian ini kalian bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke sistem, lalu ke about ya, tentang device kalian. Di sini kita masuk ke setting kembali ya, di bagian properties daripada laptop atau komputer kita guys. Di sini kalian scroll saja ke bawah. Oke. Scroll ke bawah. Nah, di sini guys, perhatikan kursor saya. Di sini ada beberapa option ya, dan kalian klik di bagian Advanced System Setting yang ini, kalian klik saja, klik kiri. Kalau sudah diklik kiri guys seperti ini di bagian Advanced. Di sini ada bagian Performs ya, bagian Performs. Oke, kalian klik di bagian setting ini. Tombol setting, diklik saja di bagian performance. Oke, kalau sudah muncul seperti ini guys, kalian ikuti caranya. Kalian klik di bagian custom saja guys. Seperti ini, klik custom. Lalu kalian samakan seperti saya, mana yang di checklist dan mana yang di non checklist kan guys. Oke guys, yang ini tidak perlu. Ini mengurangi tampilan dari Windows kita, tapi meningkatkan kecepatan dan performance ya, daripada laptop atau Windows 11 kita guys. Klik apply guys, kalau sudah. Tunggu beberapa saat guys. Kalau apply sudah diklik, kalian langsung saja klik OK yang ini guys. Oke, kita ke langkah selanjutnya guys. Kita klik OK di bagian ini, kita close bagian about, kita close juga. Kita langsung saja ke langkah selanjutnya ya, yaitu kita akan menghapus sampah ya, menghapus sampah di laptop atau komputer kita. Kalian ketikkan di manajemen ini, pembersihan ini sangat diperlukan nih guys ya. Kalian klik saja di pencarian ini, klik this clean up, lalu run as administrator guys. Oke guys, tunggu beberapa saat, proses ini agak lama. Kalian tunggu saja sampai muncul seperti ini guys. Dan di sini guys, kalian di bagian ini ada Windows Update. Ini sangat memenuhi ya, memenuhi penyimpanan hard disk kita. Ya, ini membuat kita lemot, berat. Ini ada sampahnya dan sebagainya guys. Nah, kalian di checklist saja semua kecuali yang download program file ya. Yang klik OK, lalu di sini klik di bagian delete file seperti ini guys. Kalian tunggu sampai proses ini hilang ya, selesai. Oke guys, di sini lumayan agak lama ya. Dan guys, kemudian kita ke menu run ya. Kita pastikan ada beberapa sampah yang perlu kita hapus. Kalian klik kanan di logo Windows seperti ini, klik kanan kalian, kemudian klik run ya. Klik run. Kemudian guys, di sini kalian kalau muncul run seperti ini, ketikkan seperti saya, %, 10% seperti ini guys ya. Karena di sini kita akan menghapus ada beberapa
sampah yang kita akan bersihkan. Kalau sudah klik temp, klik OK. Tunggu beberapa saat guys. Di sini ada beberapa folder yang tidak berguna ya. Kalian di blok saja dengan cara ketikkan Ctrl+A secara bersamaan, lalu klik kanan kemudian delete, atau klik delete langsung bolehlah, jos lah. Kalau ada file-file yang tidak bisa terhapus, kalian checklist saja ini kemudian di skip saja. Oke, kemudian kalian close. Oke guys, dan di sini ada beberapa tips ya, kalian baca saja tipsnya ya. Seperti ini guys, agar kalian ketika menjalankan game di laptop Intel HD itu berjalan lancar, smooth, dan ini berlaku untuk semua versi Windows ya. Cara ini, tutorial ini, dan saya sudah coba Top Marco Top, Jos Marco Job, Jos Marco Jos. Oke, don't forget like and subscribe. See you next time guys.